Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam goceh tentunya. Masih bersama kami, ini kan kita kontennya yang lain, kita jalan-jalan hari ini. Nah tadi kan kita sebenarnya sudah ada satu konten, itu konten yang awal bersama Mas Salis ya, atau biasanya teman-teman manggil itu Mas Jono. Itu kita kontennya kita perlihatkan bagaimana keseruannya, keadaan hiruk pikuknya di All Indonesia Koi Show di Kediri ini yang ke-19 ya, Koi Lovers. Nah, konten kali ini kebetulan saya bersama ini namanya Mas Aziz. Mas Aziz. Mas Aziz kalau di atas? Oke, kalau di atas namanya siapa, Mas? Biasa dipanggil Mapan Koi. Mapan Koi. Dari Mapan Koi Blitar. Dari Mapan Koi Blitar. Nah, ini Mas Aziz ini, nah ini kebetulan juga handling di sini ya? Ya, cuma belajar sambil bantu-bantu lah Mas, bantu-bantu sesama rekan pemasar, rekan sehobi. Nah, sekedar info juga, ini Mas Aziz juga pernah handling ketika show di Blitar, tepatnya di Talun ya Mas? Di Talun itu? Mulai awal belajar handling itu dari 2000, baru ya hitungannya baru dari 2020 itu waktu itu Piala Presiden. Oh, Piala Presiden. Piala Presiden, terus Proklamator Koi Show. Kalau yang terakhir itu yang di Blitar yang ikut yang di SMA Talun kemarin. Oh. Blitar Koi Show. Kalau yang Piala Presiden kemarin ya terpaksa harus absen karena tepar Mas. Wah, tepar. Kurang asupan nutrisi Mas. Kurang nutrisi. Enggak. Tapi kan kemarin dengar dulu sempat kecoret ya, yang waktu di Talun itu. Ya, alhamdulillah. Bisa sedikit diceritakan Mas, itu juara kalau nggak salah 21 ya? Kemarin dapat mini champion kalau nggak melatih press. Saya agak lupa. Nggak lupa. Doicu ukuran 15 bu. Oh, oke. Ikut 15 bu. Itu alhamdulillah itu dapat itu. Ya piala. Dapat piala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus itu gimana? Pengalaman pertama. Langsung laku apa dibuat lomba? Ya, langsung laku Mas. Langsung laku. Soalnya gitu, kalau di event show itu rata-rata, ya nggak rata-rata sih. Banyak ikan yang kalau pas show itu ada dilihat itu ada prospek kedepannya itu pasti yang dari penghobi-penghobi atau tukang keeping atau penghobi atau orang luar lah. Itu kan ngambil banyak, minimal menanyakan lah gitu. Nah, sebelumnya untuk golfer, maaf ya kalau misalnya posisinya kelihatannya kurang enak di bawah tangga terus. Ini Pak kamera gimana, kelihatan? Wajahnya kelihatan jelas ya? Masih jelas. Oke, kata Pak kameranya oke, masih jelas. Nah, maaf karena ini di dalam ini rame tadi Mas ya? Rame ini Mas, rame. Proses untuk persiapan untuk penjurian ukuran 30 up. Ukuran 30 sampai 55 cm. 30 sampai 50. Tadi masih tadi saya lihat di dalam itu wah masih hiruk pikuk. Jadi nanti kalau buat vlog terlalu bising. Nah, jadi saya tadi ini langsung saya culik, minggir dulu Mas. Culik minggir ya. Korban penculikan ya. Oke, siap. Tapi untuk show kali ini bisa dibilang rame loh Mas. Wah, rame ya dari tahun kemarin yang ke-18. Lebih rame tahun ini kayaknya. Soalnya 3.000 peserta lebih. Oh, 3.000 peserta lebih Mas. Soalnya juga final itu Liga Jatim. Untuk pemenangnya tapi masih diumumkan besok lah. Besok itu untuk pengumuman pemenang ya? Pengumuman pemenang. Sambil pembagian door prize besok. Kalau biasanya kan kalau ikannya yang nggak kecorek kan minimal itu kan dapat door prize kan ya. Kalau orang-orang yang beruntung, seperti sampean kayaknya kok. Saya udah lama kenali kurang beruntung Mas. Kurang beruntung, sama. Oke, kalau lover, iya. Ini kita kembali lagi ke konten sudah tadi kita capicu. Kita mau gini tadi, ini ceritanya kan di show itu tidak jauh dari kata handling atau handler lah. Nah ini sebenarnya ngapain sih tugasnya, ini ngapain, terus sebenarnya apa saja kok kenapa dibutuhkan di Koi Show. Nah kita ini kebetulan ada yang sudah terjun ya, katanya ini belajarnya sebentar tapi sebenarnya udah lama, belajarnya udah lama, pengalaman udah banyak. Nah kita
tanya-tanya ini bagaimana ceritanya bisa terjun di handling, terus kenapa aja, ini kita tanya-tanya. Oke, jadi jangan skip, kita lanjutkan. Nah oke Mas, mungkin awal-awal bisa dijelaskan dulu handling ini ngapain aja, tugasnya ngapain? Setahu saya ya kalau tugas handling Mas ya, Iya. kan saya juga masih baru kemarin sore berkecimpung di dunia koi. Kalau sukanya sudah lama, Oke. kalau kecimpung di handling masih hari ini masih belajar. Tapi ya, alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang bisa lah buat belajar, entah itu dari rekan-rekan sesama penghobi atau dari farm-farm yang ada di sekitar rumah lah. Gitu. Jadi kalau tugas handling sendiri kan hand itu tangan. Iya, tangan terus Hand. apa tangan? Ing kata kerja kan. Iya. Handling itu kan memegang. Memegang apa ini Mas? Memegang ikan, Mas. Oh. Kalau memegang tangan nanti ya rawan. Nanti rawan. Jadi handling sendiri itu tugasnya sebetulnya kan ya mendampingi proses ikan selama penjurian. Kurang lebihnya seperti itu. Singkat ceritanya gitu. Oke, singkat ceritanya jadi handling itu mempersiapkan, mendampingi sama proses penjurian itu Mas. Kadang kan itu ada dari penghobi-penghobi luar kota yang kebetulan itu ndak bisa hadir langsung saat kontes, saat show itu. Terus itu biasanya ada jasa handling. Oh, ada jasa handling. Atau kalau secara umumnya kalau orang-orang bilang itu ya wis pokoknya sampean itu megang ngurusi ikan yang ada di kontesan mulai dari itu packing, ikan datang, ikan masuk ke arena penjurian, terus ikan keluar, itu kan yang bertanggung jawab adalah handling. Sebetulnya itu ya kalau sudah terbiasa itu simpel sih Mas, tugasnya simpel, cuman ternyata tanggung jawabnya lumayan berat. Berat Mas, kalau nanti tiba-tiba ikannya stres. Nah, tiba-tiba ikannya stres, tiba-tiba ikannya trouble. Ya. Soalnya kan posisi ikan waktu kontes itu kan lelah tuh Mas, dari perjalanan. Sama kayak manusia lah. Semisal sampean dari perjalanan jauh, diutang-utang, ngalor ngidul, itu kan juga lelah. Ya ikan juga gitu. Itu tanggung jawabnya di situ. Terus sama ada lagi, kalau dari saya runtut dari pertama ya tugasnya. Itu kan ikan ini di packing, ikan datang di packing. Waktu penjurian kan biasanya ada 3 sesi. Sesi 1, 2, 3. Nah yang ini tadi sesi pertama saya jumbo 55 up. Ya, yang pagi tadi. Sampai 70 up. Ya. Pagi sampai itu sekitar ternyata jam 2. Ternyata jam 2. Ya malum lah biasa. Tapi masih ya dibilang aman, ya aman lah. Okay. Nah terus sesi kedua ini tadi ukuran mulai yang paling kecil up to 12 sampai 30 cm. Nah ini yang mau teman-teman packing ini ukuran 30 cm sampai 55 cm. Jadi ada 3 sesi. Oke. Nah itu tugas handlingnya mendampingi ikan yang di handlingkan kepada si handling tadi, handler tadi. Yang menghandling tadi, yaitu mengawal dari awal sampai akhir, jadi ngerumat, ngupeni, tanggung jawabnya itu. Soalnya kan nggak mungkin yang di Nuwun Sewu, nggak mungkin yang di kontesan itu ikan yang bisa dibilang harganya kalau dalam kapasitas saya ya lumayan harganya. Lumayan ya Mas? Nggak ada grade B, grade C, nggak ada. Pasti nggak ada lah, pasti nggak ada. Sudah diukan Mas. Kan juga kastanya SK, show quality ya. Ada kastanya. Ada kasta loh, nggak cuma di orang. Oh iya. Oke. Terus tadi gini Mas, tadi kan saya lihat itu ada fat banyak kan. Ya seperti ini contoh, Pak kamera bisa di shoot biar nggak bosan lihat kita aja. Ini kan ada banyak ini teman-teman handling, terus fat ini banyak. Nah ini sebenarnya ini bawa atau gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan bawa dari rumah apa disiapkan dari sini? Nggak ada. Mungkin bisa diceritakan. Nggak ada yang bawa dari rumah Mas pastinya. Untuk fat itu di setiap show itu kan panitia menyediakan fat sejumlah pemesanan di awal. Oke. Pas pendaftaran itu pesan fat, perhitungannya sewa bisa, nanti kalau mau dibawa pulang boleh, cuma nambah dana. Oh, kalau boleh tahu sewanya ini berapa Mas?
Sewanya, waduh kok lupa teman-teman tadi berapa? Kisaran 900-an lah. 900. Berarti buat satu hari. Oh, selama show. Selama show. 900 sampai 1 juta. Nanti bisa dilihat lah di pamfletnya yang di Kediri Koi Show ini berapa ada. Saya lupa pastinya. Nah, itu sewa tapi boleh dibawa pulang apabila itu ada biaya tambahan lah. Kita beli gitu. Nah, beli. Nah, yang mau beli. Nah, terus ini sebenarnya apa? Mungkin bisa jelaskan Mas. Ya. Nah. Kan ini saya dilihat tadi itu di vet ini istilahnya diapungkan. Koi-koinya diapungkan. Lah ini nih tujuannya apa? Apa cuma diapungkan gini aja atau mungkin ada perlakuan lain? Bisa diceritakan? Kalau perlakuan khusus sih nggak ada sih Mas. Perlakuan khususnya kan waktu keeping di rumah itu. Nah, jadi ikan sebelum show itu kan pasti di rumah di keeping dulu lah. Kalau sekarang dipersiapkan pakannya ya pakan mahal. Bergizi lah. Kalau anak kos bilang itu bergizi lah. Nah, perbaikan gizi. Jangan irit-irit guys. Untuk koi lover untuk misalnya mau keeping itu jangan irit-irit. Ternyata juga harus totalitas gitu Mas ya. Totalitas pengaruh loh. Jadi ikan selain dari genetik bawaan lahir itu untuk show sendiri kan juga untuk biar glowing, shining dan layak tampil itu melalui proses yang panjang. Jadi nggak asal nyerok. Ya kalau ikannya bagus asal nyerok nggak apa-apa. Ada 1-2 ekor biasanya ada, tapi langka. Rata-rata itu yang di sini itu yang tadi dapat champion, dapat best. Ya. Nah itu kan rata-rata ikan sudah gimian lama, makannya juga beda. Bergizi. Nah, makannya juga lebih bergizi. Bahkan orangnya kadang sampai bahkan pelet buat koi sendiri buat keeping sama beras itu larang mahal pelet. Gitu. Jadi jangan heran kalau ikan koi yang bagus yang sesuai quality itu mahal. Kalau saya bilang mahal soalnya ya beda lah. Tahu sendiri kan. Tadi kalau diapungkan tadi Mas. Diapungkan. Kalau diapungkan tadi itu yang sering buat adaptasi Mas. Sebetulnya nggak diapungkan juga nggak apa-apa. Tapi yang baik itu kalau saya kulino kebiasaannya diapungkan ya biar ikannya adaptasi dengan suhu yang di sini. Kan air yang di vet ini disediakan oleh panitia yang sudah dicek dari pH, TDS, terus kandungan-kandungan yang ada di airnya. Kalau sudah dipastikan aman dan lolos uji itu baru itu. Nah untuk diapungkan sendiri itu biar menyesuaikan sama suhu sekitar sini, biar gak kaget lah. Soalnya rawan stres kan kalau koi itu kan biasanya kan ikan termasuk ikan manja kan ya Mas. Iya, memang manja. Biar lebih nyaman tuh diapungkan. Itu. Terus, nah ini berarti selama katakanlah antri sebelum penjualan atau antri ukuran-ukuran yang lain ini diapungkan aja gitu Mas. Diapungkan aja. Biar enak sama biar mempermudah nanti saat pengambilan waktu mau dimasukkan ke arena itu kan biar lebih mudah kalau sudah ditata ikan yang disesuaikan dengan barcode. Nah pas pendaftaran kan ada barcode. Nah itu disesuaikan dengan foto dan nomor barcode ikannya plek. Terus diapungkan biar mempermudah lah itu saat pengambilan nanti. Soalnya kalau ditata mau dimasukkan baru di kantong itu kan kayaknya kalau jumlah ya kalau 1-2 ekor nggak masalah. Cuman kan banyak dari teman-teman, dari rekan-rekan sesama handling itu kan bawanya itu lebih dari 10 ekor, bahkan emosentri kan ya banyak. Puluhan sampai 100 ekor lebih kan. Nah ya itu. Oke. Terus, nah ini tadi Mas Aziz ini atau dari Mapan Koi ini pernah cerita. Iya. Awal-awal itu ada awal-awal mulai handling ini ada kejadian yang unik. Ini apa tadi Mas? Unik sampai kaget kok ya seperti ini gitu. Kalau anak muda sini bilang kan ya gimana ya agak miris
Oh, miris gimana Mas? Miris keinget saya dulu kan mantan anak kos juga kan ya Mas iya, ya. mantan anak kos. Pernah ngerantau meskipun beda kabupaten, cuma beda kabupaten. Itu pernah ada dulu ya. Dulu waktu di kos itu kan ya biasalah anak kos cowok. Itu air minum aja kan air isi ulang yang 5 ribuan itu. Yang 5 ribuan. 5 ribuan. Terus pertama saya diajak temen di handling itu lihat, lah kok galon yang Baru. dalam perspektif anak kos itu baru Grass Ori. Aqua Ori Yang cuma buat kata anak kos tuh Oh, mahalnya oh. banget. Cuman buat dapurani ikan. Buat ngisi Oh, kantongan. ngisi kantong ikan wis pitu Bang. Kan ya miso-miso sendiri. Sensor ya Mas ya, sensor Mas. Ngapunten. Guyon ya. Jadi sampai seperti itu ya. Sampai seperti Nah, itu. itu kenapa Mas kok Masnya kok kenapa kok pakai air galon itu kenapa ya? Apa paling netral atau kayak gimana? Ya, satu itu. Oh, netral. Paling netral, aman, diminum manusia aman, buat ikan pastinya juga aman. Karena bagi ikan kan di habitatnya di air. Sama seperti kita menghirup udara lah. Kandungan-kandungannya kan juga harus diperhatikan. Ya meskipun untuk air yang di vet itu sudah dipastikan aman, sudah diuji oleh dinas setempat yang terkait, itu kan rata-rata kan lebih marem apa ya? Seneng, lebih Pas lah. mantep, Mantep. lebih mantep sama air mineral. Itu pertama. Nah, yang kedua karena air mineral sendiri itu kan kandungan, ya pasti namanya air mineral, kandungan mineralnya itu beda dengan air yang di vet atau di gran. Itu juga pengaruh sama skin ikan, pengaruh sama warna ikan waktu di arena itu juga bisa ngaruh juga. Itu hubungannya ada sama, kalau panjenengan tahu proses keeping, Ya. itu kan yang selalu diperhatikan kan juga air. Kondisi air terus dicek terus kan. Harus dicek. Kalau banyak suhu yang bilang itu kalau Anda merawat koi itu yang harus dirawat pertama kali adalah airnya. Kalau setelah air terawat, itu airnya itu akan merawat ikan koi Anda. Wah, ini loh. Itu. Saya ini baru apa ya? Misalnya baru tahu. Nggih lah. Berarti sebelum kita merawat koi, kita rawat dulu air. Paling Air penting itu dirawat airnya. loh. Ini loh. Air itu dirawat, berarti diperhatikan seperti kandungan pH, mineral, amonia itu semua harus diperhatikan. Optimal sampai suhu-suhunya. Meskipun kalau suhu ya nggak terlalu sih. Kalau di sini kan tropis ya Mas ya. Kalau di Jepang kan ya beda perlakuan lagi. Nah, kalau di sini ya itu kelihatannya genuine sewu, banyak yang menganggap, para penghobi itu banyak yang menganggap simple. Bahkan sering agak diremehkan, tapi ternyata penting karena penyebab penyakit pada koi sendiri kan rata-rata dari air yang kualitasnya buruk. Semisal lama chamber nggak dibersihkan, amonia naik. Soalnya bakterinya juga nggak bekerja, bakteri yang pengurai amonia itu nggak bekerja, terus amonia naik. Terus TDS juga pengaruh, pH sendiri juga pengaruh untuk ikan koi. Kurang lebih seperti itu tuh air. Nah, untuk yang kenapa kok pakai air galon, yang merupakan barang agak mewah ya kok. Yang dulu mewah, kalau sekarang biasa. Kalau dulu mewah, kalau sekarang biasa ya. Kalau dulu mewah, nah itu kan kurang lebihnya seperti itu. Singkat cerita lah. Sebenarnya masih banyak yang mau diulas lagi. Itu tadi gambaran umumnya ya, gimana tadi pentingnya handling, terus gimana cara-caranya, terus apa aja yang perlu diperhatikan, dan kisah-kisah awalnya tadi. Kisah awal. Ya, terima kasih untuk kalau itu nggak usah diceritakan. terima kasih untuk Mas Aziz dari Mapan Koi. Iya. Nah, ini tadi kalau belum tahu ikut berapa Mas? Ini tadi nggak banyak, cuma 6 ekor partisipasi lah. Ukuran 12-20 ukuran ya? Paling kecil size 17 sampai 27. Oke. Partisipan lah, kan deket. Nah, sekian
ini nanti untuk misalnya mau coilover mau nitip handling nanti saya cantumkan di deskripsi ya untuk nomornya dari Mas Aziz Nawawi. iya. Bisa bantu keeping juga Mas ya? Ya, keeping insya Allah bisa. Nanti kalau saya nggak bisa, nanti saya Ya, hubungkan. rekomendasikan ya ke rekan-rekan yang satu tim lah. Oke. Bisa. Untuk terima kasih atas waktunya. Maaf tadi mengganggu. Ini mungkin Masnya mau lanjutkan Iya. handling lagi ya? Oke. Mau lanjut lagi. Sekian untuk coilover. Ikuti terus, saksikan terus konten-konten di channel kita Koi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Suwun kek.